yang tidak baik. Jadi saran dari aku, kamu berkaryalah. Kasihan kalau misalkan orang tua udah kasih makan, cuman anaknya nggak tahu diri dan kurang ajar. Ya, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Enggak lah. Gede. Janganlah. Kamu masih juga? Iya, masakan beda. Kamu masih masakin juga? Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin juga. Udah satu-satu, Pak. Tuh. Itu kalau Gio sekali makan berapa tuh steaknya? Kayaknya nggak mungkin satu deh Gio. Dua kan? Aduh. Halo teman-teman, kembali lagi di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu serta drama yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini, kita akan membahas Onyo, Ruben Onsu, Melanie Ricardo, dan polemik yang kembali memanas. Masalahnya bukan cuma soal ucapan Onyo atau soal makanan. Ada komentar yang kemudian menyeret persoalan keluarga, perlakuan terhadap Onyo, sampai muncul dorongan untuk mempertanyakan penggunaan uang yang disebut mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Yang menarik, narasi ini juga menyinggung soal audit keuangan, hubungan dengan mantan pasangan, dan berbagai pernyataan yang justru membuat persoalannya semakin melebar. Menurut saya, bagian paling menarik justru ada pada pertanyaan, sebenarnya masalah utamanya ada di mana? Apakah ini cuma salah paham karena sebuah ucapan, atau sudah berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar? Dan setelah melihat keseluruhan video tadi, ada beberapa bagian yang menurut saya memang perlu kita cermati baik-baik. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Di bandar lah kita lama-lama ini, aduh. Mulai. Kompor nih Miss M. Udah cukup kau turut andil nih ya, berkecimpung nih masalah tentang syomblang sama syomblangin. Nggak usah ikut-ikutan. Nah, dirimu masalah syomblang sama syomblangin udah bikin jadi berantakan semuanya, ya kan? Walaupun video lama, jangan-jangan Mr. Onyo sampai lompat ke rumah bapaknya lagi gara-gara dirimu juga ada makan. Ngatur-ngatur ya, komporin untuk siapa yang boleh berada di keluarga. Dia kasih pembawa golok, kagak nyambung ngomongin steak, daging, kenapa sih Onyo udah gede suruh makan di luar? Kelihatan gak sukanya. Ya kan, kalau misalnya untuk Mr. Komisaris, CEO Saranghewa Pujaan Hati Kota Saranjana, sekali makan daging steak bisa sampai 2. Taruh harga daging, yang kita standar steak aja lah pukul rata, 50-60 ribuan lah. Kali 2 sekali makan udah cepet lebih, kali 3. Apakah nanti untuk makanan si Pujaan Hati, Raja Kelantan, apakah ada di audit sebentar? Ben, menurut aku di audit aja ya. Jadi tidak ada swasangka, tidak ada praduga jelek. Di audit nanti itu akan keluar, kamu jangan kaget. Misalnya ada beli daging, ya kan? Kan CEO kabarnya makan daging terus tuh di sana, steak. CEO hobinya steak ya. Ya CEO makan daging mungkin satu hari 5 kilo. Nah, yang kita bingung itu nanti uang daging CEO masuk di pos mana? Apakah masuk di pos yang makanan guguk 9 juta atau pos makanan burung 5 juta atau pos sampah 5 juta? Masuk di pos mana itu? Karena kalau dia makan daging dengan badannya segitu gede, itu bisa sehari 5 kilo. Betul itu 5 kilo. 5 kilo kalau sekarang udah 500 ribu, 2,5 juta, satu hari sekali makan doang tuh. Ya kalau anak paling makannya cuma dikit lah, ya kan. Nah nanti kaget lah, mungkin ada pos daging itu yang banyak banget, dan buah-buahan. Karena CEO kabarnya keturunan burung, jadi hobi buah. Nggak tahu buah apa ya, dibeli mahal-mahal, meong-meong sampai kulkasnya penuh gitu ya kan, dipamer-pamerin ya. Yang takutnya gue nanti Ben kamu kaget. Jadi kamu jangan kaget ya. Jadi siap-siapin diri melihat audit nanti ya. Mbak MC ngomongmu ini loh, yuhu. Mbak MC, seharusnya kamu malu Mbak MC menanyakan mana nih makanan buat ini, makanan buat si pacar CEO. Harusnya malu Mbak. Harusnya malu. Masa sih Mbak Janda yang harus mempersiapkan makanan? Kan mereka masih bebepan, ayang ebeb. Apakah sudah diberi nafkah atau hanya untuk memberi persiapan ketika si ayang ebeb ke situ? Terus itu bahasa-bahasa setelah ini si Betran disuruh makan di luar. Emangnya si Betran ini
Apaan Mbak? Pembantu atau apa Mbak? Mbak MC, kok gemes sih aku sama kamu ya, mulutmu pedes banget. Si anak disuruh keluar, si anak disuruh makan di luar. Itu sing yang mbep-mbep itu yang pacar CEO malah disediakan fasilitas yang seharusnya dinikmati oleh anak-anaknya. Pikir piye to Mbak ngajari wong ngene iki lek gak oleh gemes ngene, para mama gemes lah. Dan ingat Mbak, ingat yo, diingat-ingat, Betra Nonsu itu dipungut bukan berarti dia anak yatim piatu terlantar. Tetapi anak yang berbakat Mbak, di ujung kesuksesan Mbak, dengan suara emasnya. Ala mau pikir, lah itu loh sekarang ya pantas saya Ruben Onsu menanyakan uang itu dipakai kemana. Lah wong mangan daging setike njaluke dobel. Dari ya tekor, ya bener omonganmu Mbak MC. Tekor bandar, rugi bandar. Lah wong siji panganane setike loro. Lah kuwi duite sapa sing digawe Mbak? Engko sanuke jatah 200 jetong per bulan Mbak sing ngoni kuwi. Ngono ki kan yang menunjukkan semuanya ya sampean-sampean kuwi lho. Mbak SW barang itu kamu kan menunjukkan kamu menspesialkan seorang pacar mbeb yang belum tentu itu jadi suami. Kamu melempar anak emas, harusnya anak ini kamu jadikan pegangan untuk kamu nanti tua. Jangan kau pikir karena nggak ada hubungan darah terus mari ngono itu adalah orang luar, dia seharusnya ditolak dari dulu no. Melanie Ricardo dimusuhin sama Ruben Onsu. Kenapa Ruben Onsu musuhin Melanie Ricardo? Katanya sih awal-awal Sarwenda berjodoh sama Gio itu awalnya gara-gara Melanie Ricardo. Beneran gak sih? Kalau beneran parah sih. Tapi satu hal yang buat tidak bisa dicari. Jangan ngajarin orang untuk attitude. Kamu aja udah gak punya attitude sama sekali ya. Masalah pribadi kamu aja kamu bawa di sosial media yang membuat netizen meradang terhadap mantan istri kamu, yang membuat netizen memblok istri kamu dari sosial media ini dan membuat istri kamu gak dapat penghasilan gara-gara live itu karena masalah pribadi kamu, karena kamu gak bisa bertemu anak kamu. Kalau kamu emang benar-benar punya attitude, nggak bakal kamu bawa masalah pribadi kamu ke sosial media. Kamu itu jangan ngajarin orang untuk berattitude, sementara kamu tidak punya attitude. Paham ya? Masalah pribadi jangan sampai orang lain tahu. Kejelekan mantan istri jangan sampai orang tahu. Cukup ditelan aja, ingat-ingat yang baiknya aja. Sekarang melebar kemana-mana, terus berbicara dengan bahasa-bahasa attitude. Kamu attitude-nya di mana? Kamu punya attitude? Attitude kamu yang mana? Jangan suka nyari simpati orang-orang yang berempati sama kamu. Nggak baik. Jangan suka mencari rejeki di atas inahan-inahan orang lain terhadap orang lain demi kamu. Sadar dong ya, kamu gak punya attitude sama sekali. Yang menghujat Onyo ya dengan menyebutkan anak pungut lah, ya kan, nggak usah ikut campur lah, nggak tahu terima kasih sudah dirawat oleh bundanya, bla bla bla. Banyak sekali hujatan untuk Onyo ya. Nah di sini yang saya mau ngomong ya, kalian tahu nggak sih kalau pungut anak itu kan harus melalui jalur hukum ya, dan sudah melalui lewat pengadilan ya. Kalau sudah disahkan berarti itu memang betul-betul sudah anak sah ya, menjadi bagian daripada Koko Ruben dan Cici SW semasa di dalam pernikahan mereka ya. Walaupun juga mereka sudah berpisah ya, tetap itu Cici SW adalah bundanya dan Koko Ruben adalah ayahnya, karena di sini tidak ada yang namanya mantan ayah dan mantan bunda ya. Sekali lagi kalian perlu ingat ya. Dan di sini tolonglah ya, kalian itu kan kebanyakan yang menghujat ini kan para ibu-ibu ya. Kalian punya perasaan gak sih di hati kalian ya menghujat seperti itu sama Onyo ya? Onyo itu bukan mau numpang hidup doang ya. Onyo juga udah bisa cari nafkah ya. Dia punya talenta dari suaranya ya. Lagu-lagunya itu semua bagus-bagus ya, terutama lagunya yang terakhir ini ya, meledak ya. Nah jadi kalau Onyo sekarang banyak speak up ya, karena apa? Dia sudah lelah ya, selama 2 tahun dia tinggal bersama bundanya dan keluarganya dan yang lain-lain di dalam rumah itu, mendengar bagaimana mereka membicarakan ayahnya. Sebagai seorang anak tentu tidak enak dong ya. Nah makanya
sekarang itu setelah dia sudah makin dewasa, disinilah dia mulai membuka ya, bagaimana juga selama tinggal di sana tantenya itu ya, si adiknya si SW bagaimana menampar dia, menjambak rambutnya, menjewer telinganya. Pantas nggak itu ya? Bundanya aja mungkin nggak begitu loh ya. Nah ini kenapa gitu loh tantenya yang seenak-enaknya loh terhadap Onyo ya. Kalau saya mungkin begitu, wah nggak terima banget ya, bisa saya laporkan karena itu apa? Itu adalah tindak penganiayaan ya, ada kena di pasal 351 ya. Jadi untuk para ibu-ibu jangan sekali lagi bicara seperti itu ya. Ingat ya, kita tidak tahu masa ke depan kita nantinya ya. Belajar banyak lagi ya Dek ya, belajar banyak lagi ya, supaya kau mengerti. Bagaimana mungkin seakan-akan engkau mengusir seorang ibu yang seharusnya berhak atas rumah itu. Bagaimana mungkin kau menyuruh pacarnya untuk membelikan dia rumah agar dia pergi dari rumah itu? Seakan secara halus engkau mengusir dia juga. Kamu tahu nggak yang namanya harta gono gini? Harta gono gini adalah harta yang mereka hasilkan saat mereka masih bersuami istri. Apapun yang mereka hasilkan saat mereka bersuami istri, mereka harus bagi dua. Harus bagi dua. Dan apa yang menjadi hak dia adalah hak milik dia. Mau dia menikah lagi atau tidak, itu hak dia. Bukan hak anaknya. Anak adalah tanggung jawab mereka berdua, menafkainya. Menafkainya sampai mereka sukses, sampai mereka mandiri. Jadi rumah itu bukan hak mantan suaminya lagi, karena kesepakatan mereka saat mereka bercerai, rumah itu untuk Sarwenda dan anak-anaknya, untuk mereka tinggali, tapi itu tetap rumah Sarwenda. Karena apa? Itu harta gono gini, mau dia menikah lagi atau tidak, itu tetap haknya Sarwenda, bukan hak anak-anak. Anak-anak mereka berdua menafkahi bersama, biayai bersama. Mereka penuhi kebutuhan anak-anak bersama sampai mereka sukses. Jadi bagaimana mungkin engkau bisa berkata seperti itu terhadap orang yang sudah merawat engkau? Waktu engkau datang dari kampung, kami juga menyaksikan bagaimana Sarwenda memperlakukan Anda, memperlakukan kamu seperti anak kandungnya sendiri, merawat kamu seperti anak kandungnya sendiri, memperhatikan makananmu, pakaianmu, penampilanmu. Semua kami menyaksikan yang telah Sarwenda lakukan untukmu. Seharusnya kau tidak perlu berbicara seperti itu. Adapun engkau ditanya, ya sudah, engkau di tengah aja, nggak usah menjawab apapun yang pertanyaan mereka, seakan engkau berpihak ke sebelah. Belajar lagi adek ya. Lain kali kalau nggak paham apapun pertanyaan wartawan, nggak usah jawab. Karena jika engkau menjawab, jangan salahkan orang. Jika engkau dihujat, engkau dibully, engkau dikatakan anak tidak tahu terima kasih, kacang lupa kulit, kau jangan marah. Karena apa? Apa yang engkau ucapkan itulah yang dikomentari oleh netizen ya. Kita bagosip dulu ya kan, bagosip lagi kita Inces, bagosip itu. Tentang apa kali ini Inces? Aku pengen meyakinkan si Onsu dan menyuruh si Onsu untuk mengaudit. Aku sih belum pernah dengar gitu ya, keluar dari mulutnya si Onsu langsung akan mengaudit ya kan. Akan mengaudit keuangan yang 200 juta per bulan itu, yang menurut pakar yang tadi itu luar biasa. Dia beri contoh ini kepada pernikahannya si Suli, Bang Suli, cuman 25 juta ya kan, tetapi dia bebas nih, warawiri ketemu anak, video call apalah bebas dia. Dia mau ngambil azam untuk pergi jalan-jalan, silahkan kata si Natali, bawa. Lah ini uang yang 200 juta, kata si bapak pakar ini tuh, ini terlalu banyak ini untuk seorang anak dua ya kan. Memang makannya mereka itu apa, sekolahnya di mana? Makanya bapak ini menyarankan, kalaupun dilakukan audit itu tidak salah, itu sudah perilaku yang tepat.
agar si Onsu tahu uang itu kemana aja, tepat sasaran enggak, itu maksudnya. Tapi eda-edanya meradang. Terus kata eda-edanya gini, sampai segitunya ya keuangan itu, sampai di audit. Kalian itu tuh nggak pernah ngerasain uang 200 juta. Kalian itu tuh dikasih sehari itu tuh 15.000, itu mah kalian itu sudah anteng-anteng aja ya. Beda ya. Uang 200 juta sebulan sama uang 3 juta sehari itu tuh beda jauh ya. Jadi kalian itu mau meradang lah sak bodoh teing. Kalau kalian mau meradang juga nggak ada yang hiraukan. Yang penting aku di sini itu mau memberi semangat dan support sama si Ruben Onsu. Silakan diaudit Onsu ya. Walaupun ini cuman ya kan suara netizen saja yang menyuruh kau mengaudit keuangan yang setiap bulan itu. Karena menurut netizen itu uang itu luar biasa itu untuk biaya 2 anak itu. Anak itu sekolah di mana aja sih? Uang itu mereka makan apa aja sih dengan uang itu? Ya kan? Seandainya kau dihargai sama si perempuan ini, oke-oke aja. Nggak apa-apa kan kita bersedekah juga, ya kan? Nggak apa-apa, itu malah lebih baik itu untuk memanggil rezeki yang lain. Tetapi dengan orang yang nggak tahu diri, ya kan? Yang sudah kita kasih enak, setiap bulan kita kasih uang 200 JT, dia sering jalan-jalan, maybe kemana-mana, iya kan? Terus dia tidak menghargai kau, ini yang patut kau memberontak. Udah, gak usah diam-diam aja si Onsu mah. Jangan bikin hati ini greget dengan masalah ini secara terus-menerus. Ya. Seandainya kau mendengar video aku, ya si Onsu ya, cepat kau auditlah keuangan itu. Biar kau tahu selama ini dipakai untuk apa aja. Ya cukup tahu aja, enggak usah minta kembali, enggak usah. Cukup tahu aja. Ya kan, dan halayak ramai pun tahu. Mereka aja membongkar aib kau. Masa kau tidak mau gitu? Mencari tahu keuangan itu untuk apa aja ini? Benar nggak untuk kebutuhan anak-anak? Berapa makannya anak-anak sehari? Hari ini anak-anak makan apa sih? Sehingga sampai 200 juta gitu loh maksudnya. Ya. Jadi si bapak pakar hukum itu membolehkan kau audit. Karena ini kalian sudah bukan suami istri lagi, tetapi mantan. Karena ya dari awal juga kan 75 JT. Pernah dikasih dengan jumlah yang segitu, ngamuk-ngamuk tantrum dia. Himbauan untuk Mbak Sarwi kembali. Aku apian loh, apik hati ya. Masih mau mengingatkan agar kamu tidak salah langkah ya. Kecuali kalau kamu tuh konsepnya mau perang habis-habisan melawan mantan suamimu dan perang habis-habisan untuk memperebutkan hak asuh anak, nggih monggo-monggo mawon. Cuma kalau kamu berperang habis-habisan untuk memperebutkan hak asuh anak, tapi dengan indikasi kalau nanti anak sama kamu berharap RO harus keluar uang, sejumlah uang tiap bulan untuk anak-anak yang sudah dimenangkan hak asuhnya untuk kamu, ya itu salah. Kalau konsepnya seperti itu salah ya, salah. Jangan sampai RO kamu anggap sebagai mesin pencetak uang melalui anak-anakmu. Ngono maksudku ya. Kecuali kamu gini, berperang habis-habisan melawan mantan suamimu untuk merebut hak asuh anak, tapi kamu sudah nggak butuh uangnya RO, nah kena sakarepmu. Mau bongkar aibnya RO, sak bongkarnya monggo gitu ya. Yang katanya suamimu punya penyakit huruf 3 lah, inilah ya. Berarti kalau seandainya iya pun berarti kamu bukan ibu yang baik ya, karena gimana pun juga itu bapaknya anak-anakmu. Kamu akan berarti kalau kamu bilang kasihan anak saya dibully di sekolahan karena gini-gini, aslinya kamu sendiri yang bikin perkara. Coba kamu bisa bayangin nggak kalau itu sampai diungkap,
bahwa mantan suamiku itu saya punya bukti sakit 3 huruf. Terus anakmu nang sekolahan kayak nang sekolah nanti kalau nggak dibully sama teman-temannya, papanya punya penyakit 3 huruf, papanya kamu punya penyakit 3 huruf, gitu gimana? Jadi yang banyak mulut kamu sendiri, ya, gitu loh. Terus kamu bilang katanya waktu diwawancarai di podcast katanya, saya ditagih, itu ada utang, ternyata utang pinjol mantan suami. Di mana-mana ya Mbak, yang namanya utang bank, apalagi posisinya suami istri. Kok ya aku rata utang wae, ya. Itu kalau menghadap ke bank, suami istri itu harus tanda tangan bersama dan menyepakati utang berapa yang akan dikeluarkan, yang akan diutang opo. Nah, misalnya itu pengajuan dari suamimu pinginnya sekian, diangsur tiap bulan sekian. Kalau kamu nggak menyetujui, itu juga nggak bakalan cair. Kalau kamu nggak tanda tangan, itu juga nggak bakal cair. Bukan kelasnya pinjol, bukan. Nggak ada kelas pinjol sampai MM-an sampai belasan itu. Sekarang kamu klarifikasi. Oh, sekarang saya cek di data, udah nggak ada tuh namanya RO. Mungkin sudah dilunasi. Hei, ya. Kasihan ya RO ya. Ngimpi apa punya istri kayak gitu loh. Ruth, wanita Ruth, ya. Wanita yang sangat ruwet, ya. Kamu, aduh. Sudah gini aja. Saya cuma mau tanya nih ya, karirmu apa? Berkarir sebagai apa? Bintang sinetron enggak, penyanyi sudah pensiun, terus karyawan apa misalnya pemerintahan bukan, ya, pegawai apa bukan, endingnya dodolan butuh orang banyak nggak? Butuh. Kalau kamu nggak bisa bikin simpati warga, iya, nggak punya kelebihan kurang mana kebaya ya kan. Kalau kamu sampai nggak bisa menarik empati masyarakat, ya, karena maaf ya, bukan kamu orang terkenal, bukan yang terkenal RO, tapi karena kamu umpiak gitu, akhirnya masyarakat juga nggak suka sama kamu. Lah nanti dampaknya nggak sukanya, dolar payu ora. Payu nggak bisa bertahan hidup dari jualannya kamu itu, ya, bisa. Sekarang kalau saya jadi RO, kan lucu, kamu sudah bercerai, terus jatah putusan pengadilan hanya 75 untuk jatah menafkahi anak, tapi kamu RO-nya bilang kalau tiap bulannya malah lebih dari 75, malah jadi 200 jutaan, ya. Ya wajar kalau RO-nya minta diaudit, itu uangnya buat apa aja? Beli buah 7 juta, buat makan anjingnya berapa juta? Ini contoh wanita yang nggak bersyukur menurut aku. Apakah kamu tuh menikah sama RO sebenarnya udah, maaf ya, apa udah tahu kalau RO itu cong seperti menurut kamu? Biarin aja cong, yang penting gue porotin duitnya, apa begitu? Kok ya ada wanita yang nggak punya harga diri seperti itu? Kalau aku yang mau menikah sama laki-laki siapapun itu, yo impiannya yo laki-lakiku cinta saya cinta dia, saya sayang dia sayang saya, dan bisa menafkahi semuanya. Kalau kamu konsepnya memang misalnya udah tahu kalau RO cong gitu, bodo amat, yang penting duitnya banyak gue porotin, yo salah. Kalau kayak gitu salah, ya. Jadi siap-siap aja, semakin kamu bongkar aibnya RO, ya, terbukti atau tidak terbukti, seandainya tidak terbukti kamu bisa dituntut jalur hukum oleh RO, berarti
cemaran nama baik. Seandainya terbukti pun, konsepnya kan gini. Misalnya ya, apa hubungannya sama Pak Asu? Ya, apa hubungannya sama Pak Asu? Kan sudah bercerai, ya. Ada kan ada huruf 3 juga Ero, biar Ero berubah dong. Iya nggak? Kalau memang Ero itu huruf 3, nggak mungkin sesehat sekarang. Videonya? Kalau kita sudah melihat keseluruhan video tadi, menurut saya, persoalan ini sebenarnya sudah terlalu melebar. Awalnya yang dibicarakan adalah ucapan dan sikap Onyo, tetapi kemudian berkembang kemana-mana. Mulai dari persoalan keluarga, hubungan dengan orang tua, fasilitas di rumah, makanan, mantan pasangan, sampai masalah keuangan. Justru karena sudah melebar seperti ini, menurut saya kita sebagai penonton harus sedikit mengerem emosi dan tidak langsung percaya begitu saja pada satu versi cerita. Saya pribadi melihat ada satu hal yang cukup penting. Onyo dalam narasi ini digambarkan sebagai anak yang sudah semakin dewasa dan mulai berani menyampaikan apa yang dia rasakan. Saya bisa memahami kalau seorang anak yang sudah besar akhirnya mempunyai pandangan dan perasaan sendiri terhadap situasi yang dia alami. Tetapi di sisi lain, ketika seseorang sudah mulai berbicara di ruang publik, apalagi menyangkut keluarga, tentu setiap perkataan juga akan mendapatkan respons dari masyarakat. Jadi menurut saya, semakin besar seseorang di ruang publik, semakin besar pula konsekuensi dari setiap pernyataannya. Saya juga kurang setuju kalau persoalan seperti ini kemudian dibawa menjadi perang antara kubu A dan kubu B. Apalagi sampai ada orang yang menghina Onyo dengan istilah-istilah yang merendahkan hanya karena status keluarganya. Menurut saya itu sudah tidak sehat. Kalau memang ada yang tidak setuju dengan ucapan atau sikap seseorang, kritiklah perkataannya. Jangan menyerang identitas, latar belakang, atau status anak tersebut. Narasi yang kita dengar tadi sendiri menekankan bahwa status sebagai anak yang diangkat secara hukum tidak otomatis membuat seseorang menjadi orang luar. Kemudian ada persoalan mengenai makanan dan fasilitas. Di sini saya melihat perdebatan yang sebenarnya cukup sensitif. Ada pihak yang menganggap ucapan tentang Onyo disuruh makan di luar sebagai sesuatu yang menyakitkan atau tidak pantas. Tetapi ada juga konteks lain yang kemudian dibawa ke dalam pembahasan. Menurut saya, kita harus berhati-hati. Kita yang hanya melihat potongan video atau mendengar narasi dari luar tidak berada di dalam rumah tersebut. Kita tidak tahu percakapan lengkapnya, bagaimana situasinya, bagaimana hubungan mereka sehari-hari, dan apa konteks sebenarnya ketika kalimat itu disampaikan. Yang kemudian membuat persoalan semakin panas adalah pembahasan mengenai uang. Di dalam narasi tadi, muncul angka sekitar 200 juta rupiah sebulan, dan kemudian ada pihak yang mendorong agar dilakukan audit supaya jelas uang tersebut digunakan untuk apa. Menurut saya, kalau memang ada pertanyaan mengenai penggunaan uang, cara paling sehat sebenarnya bukan saling sindir di media sosial. Kalau memang ada dasar dan kewenangan untuk memeriksa, ya periksa melalui mekanisme yang tepat. Dengan begitu, yang keluar bukan sekedar dugaan, tetapi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya justru melihat kata audit ini menarik. Kalau memang ada pihak yang merasa tidak ada masalah, proses pemeriksaan yang transparan seharusnya bisa menjadi jalan untuk menjawab pertanyaan. Tetapi kalau kita belum mempunyai data lengkap, menurut saya jangan sampai angka besar yang beredar langsung dianggap sebagai bukti bahwa seseorang menggunakan uang secara tidak semestinya. Angka besar memang bisa membuat orang penasaran, tetapi angka besar saja belum membuktikan apa-apa. Hal lain yang menurut saya cukup memprihatinkan adalah ketika masalah orang dewasa akhirnya menyeret anak-anak. Saya pribadi tidak suka melihat persoalan mantan pasangan berubah menjadi konsumsi publik yang kemudian berpotensi memengaruhi anak. Mau siapapun yang benar dan siapapun yang salah, anak tetap harus dipikirkan. Jangan sampai konflik orang dewasa justru menjadi beban psikologis yang harus ditanggung anak-anak. Saya juga merasa bahwa ketika seseorang mempunyai masalah pribadi dengan mantan pasangan, tidak semua hal harus dibawa ke media sosial. Sekali sebuah masalah masuk ke media sosial, kontrolnya sudah hilang.
orang lain akan mengambil potongan informasi, memberikan opini, membuat kesimpulan, lalu menyebarkannya lagi. Pada akhirnya, masalah yang tadinya mungkin hanya diketahui 2 orang bisa berubah menjadi konsumsi jutaan orang. Narasi tadi bahkan secara tegas mengkritik kebiasaan membawa persoalan pribadi ke media sosial. Tetapi saya juga tidak mau mengatakan bahwa pihak tertentu sepenuhnya salah. Berdasarkan narasi ini, kita tidak berada di posisi mereka. Kita tidak tahu semua kejadian yang terjadi di balik kamera. Jadi menurut saya, sebagai penonton kita boleh memberikan pendapat, boleh merasa tidak setuju, boleh mengkritik, tetapi tetap harus tahu batas. Karena orang-orang yang sedang kita bicarakan ini adalah manusia nyata, bukan sekedar karakter dalam sebuah tontonan. Jadi kalau saya ditanya, siapa yang paling benar dalam persoalan ini, saya pribadi belum mau menunjuk satu pihak dan mengatakan, ini benar, yang itu salah. Bukan karena saya tidak punya pendapat, tetapi justru karena saya merasa informasi yang kita lihat belum cukup untuk membuat kesimpulan sebesar itu. Saya lebih tertarik melihat bagaimana masing-masing pihak memberikan klarifikasi dan bagaimana fakta akhirnya berbicara. Dan menurut saya, inilah yang membuat kasus seperti ini menarik untuk kita ikuti. Bukan sekedar mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi melihat bagaimana sebuah ucapan bisa berkembang menjadi persoalan keluarga, keuangan, hubungan masa lalu, dan akhirnya menjadi konsumsi publik. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan ini sebenarnya hanya masalah komunikasi yang kemudian membesar, atau memang ada persoalan lain yang perlu dibuka lebih jauh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang penting silahkan berbeda pendapat, tetapi tetap jaga bahasa dan jangan menyerang pribadi. Saya Analisis Sengit, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan dan reaksi terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.